Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita orang-orang yang berbahagia malam ini? Ya, berbahagia karena apa? Karena kita orang percaya sama Tuhan. Amin. Orang yang beriman, orang yang percaya sama Tuhan, itu orang yang berbahagia sama Tuhan. Amin. Siapa saudara? Siapa yang malam ini berbahagia? Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Amin. Ya, kalau kita orang percaya, enggak usah sedih, enggak usah takut. Kecuali orang yang enggak percaya sama Tuhan. Tiap hari sedih, tiap hari bingung, tiap hari cemas, kayak enggak ada yang ngatur. Padahal kalau orang percaya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapa yang percaya malam ini? Siapa yang percaya malam ini? Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Amin. Kita hidup ini Tuhan yang atur, saudara. Karena kita orang yang percaya sama Tuhan. Jangan bimbang. Orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya itu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi mungkin. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Secara manusia tidak masuk akal. Tapi dengan iman, tidak ada yang mustahil. Karena itu terjadi. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan. Tidak ada jadi ada. Gimana 5 roti 2 ikan, bekal anak kecil. Dengan memberi makan 5.000 orang, itu pasti gak cukup, saudara. Tapi apa yang terjadi? Firman berkata setelah Yesus mengucap syukur. Amin. Dan Tuhan bilang bagikan ini. Percaya saja sama Tuhan. Dibagikan. Apa yang terjadi? Cukup 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Amin. Berapa setiap kita yang percaya? Belum tentu semua kita percaya. Sehingga tiap hari kita ngelihat masalah. Lu kok begini? Aku kok begini? Aku kok begini? Karena tidak percaya. Kurang percaya, jadi sedih. Tuhan kok begini? Lama-lama bukan cuma sedih, menggerutu sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok enggak begini? Kok enggak ada Tuhan? Men. Bagaimana hidup saya dan saudara malam ini? Apakah kita orang yang percaya? Atau sekedar kita memuji, percaya saja? Atau kita adalah orang yang beriman? Sehingga kita orang jadi tidak khawatir. Hidup sebagai orang percaya. Apapun yang dihadapi, waktu tidak ada, Tuhan bisa jadi ada. Amen. Tuhan tahu apa kebutuhan saya dan saudara. Semua diberkati Tuhan. Bagaimana seperti kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Sebatas mana percayanya? Percaya tambah percaya atau kurang percaya? Kita koreksi malam ini. Amen. Tuhan bilang bersukacitalah. Jadilah orang benar. Amin. Firman Tuhan berkata buat saya dan saudara. Ayo kita jadi orang benar. Tuhan yang melihat setiap kita. Kita yang ngalami. Berkali-kali Tuhan berkata orang yang percaya Tuhan itu bahagia. Orang yang penuh percaya sama Tuhan itu bahagia. Bahagia kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Kalau enggak percaya jadi takut.
Kalau nggak percaya, takut. Mikir terus, aduh Tuhan ini nggak ada ini. Bukan percaya, Tuhan ini nggak ada. Tapi aku percaya Tuhan menyediakan. Tuhan sediakan, saudara. Ngalami. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Bagaimana kita malam hari ini? Kita termasuk orang beriman atau hanya beribadah? Saya dan saudara ini orang yang beriman atau sekedar yang hanya beribadah? Ikut rutinitas. Amin. Atau kita orang percaya yang ngalami sesuatu, menghadapi apapun persoalan, percaya sama Tuhan. Amin. Maka saudara dan saya akan jadi saksi Tuhan. Cerita ini yang begini jadi begini. Bersaksi. Bercerita tentang Tuhan yang luar biasa. Ini orang beriman, saudara. Nggak bingung, aduh mau cerita apa, mau saksi apa, mau ada gini ya cuma beginilah, biasa ya gini. Aku masih seperti ini kok. Ataukah berkata Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu tiap hari. Tiap hari. Sehingga aku semakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena-Mu. Yang tidak ada jadi ada karena-Mu. Bukan yang aku lihat, tapi yang aku percaya. Makanya aku tidak takut. Inilah orang benar, orang kuat. Semua diberkati Tuhan. Bagaimana hati kita? Saya juga merenung, saudara juga. Kita berjumpa dengan Tuhan. Apa benar Tuhan ada di hati kita? Yang tiap kali ngomong sama kita. Tiap hari ngomong. Dengar suara Tuhan. Karena kita melembutkan hati. Amin. Tuhan ada di sini. Engkau akan bergaul dengan Tuhan. Engkau akan bicara sama Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi yang kita lihat, gak takut. Apapun yang terjadi, aku percaya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Siapa yang malam ini jadi orang yang percaya? Orang yang beriman sama Tuhan. Orang yang beriman itu tenang, saudara. Dia percaya penuh yang ngatur Tuhan. Tuhan punya rencana tiap hari dalam hidupku. Bahkan Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Amen. Hari-hari ini waktu-waktu yang harusnya kita sungguh-sungguh ngalami Tuhan. Kalau enggak ngalami Tuhan, saudara enggak percaya sama Tuhan, yang terdahulu jadi terakhir, itu bisa. Hari-hari ini. Sekalipun orang percaya. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh bertambah percaya. Bisa jadi terakhir loh saudara. Amin. Ayo hari-hari ini saya dan saudara menyadari Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan bicara dalam hidupku. Aku bisa mendengar enggak? Jangan sampai Tuhan enggak ngomong, saudara. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Dan malam hari ini saya sampaikan. Bukan jadi orang benar saja kita ini.
Tidak cukup jadi orang benar saja. Men, tidak cukup. Awal mula kita orang berdosa, betul? Akui saudara. Setelah berdosa, mulai kenal Tuhan, mulai ngerti sedikit-sedikit. Masih cemar. Lalu berubah. Harusnya naik lagi. Jadi benar. Berwaktu-waktu Tuhan bimbing, Tuhan ajar kita terus makin. Dari orang berdosa. Men. Jadi cemar dulu ya, mulai tahu kebenaran. Tahu kebenaran Tuhan mulai. Tapi tidak paham betul. Jadi cemar masian. Tapi lama-lama kita mengerti lebih lagi. Katanya Tuhan, lebih lagi. Jadi orang benar. Kan? Jadi orang benar. Beda kalau sudah jadi orang benar. Mau diberkati Tuhan. Tapi tidak cukup jadi orang benar. Tidak cukup. Karena orang benar itu kalau tidak berjaga, seperti firman Tuhan berkata, yang terdahulu belum tentukan yang terakhir loh. Amen. Yang Tuhan lihat yang terakhir hidup kita. Awalnya melayani Tuhan, percaya sama Tuhan. Belum tentu loh. Akhirnya juga seperti itu. Contohnya, Yudas. Saudara. Melayani Tuhan. Men, bersama-sama dengan Tuhan. Betul kan? Tuhan yang milih. Melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi Yudas? Dia kepingin yang lain. Dia jual Tuhan demi uang. Men. Yudas jual Yesus. Dia pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bukan orang biasa. Dia melayani Tuhan bersama dengan Yesus. Kumpul sama Yesus. Tapi dia diam-diam jual Yesus hanya demi dapat uang. Hati-hati saudara. Men, apa yang terjadi? Itu firman Tuhan. Yudas jual Yesus. Bahkan pada waktu perjamuan terakhir Tuhan itu mengingatkan. Tuhan masih ingatkan. Amin. Tapi Yudas berkata, enggak. Orang tidak percaya itu bisa tidak jujur, saudara. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, kata Tuhan suka kalau jujur di hadapan Tuhan. Karena tahu, Tuhan tahu isi hati kita paling dalam pun Tuhan tahu. Dia yang paling tahu, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita percaya Tuhan tahu, tidak perlu bohong saudara. Bohong sama Tuhan, tidak ngaku, diam aja. Tidak mungkin orang yang percaya itu tidak jujur. Karena
Karena dia tahu, orang percaya sama Tuhan. Tuhan maha tahu. Yesus itu maha tahu. Sampai kedalaman hatimu tahu loh. Dia yang lihat setiap hari kita hidup. Men. Harusnya kita jujur sama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu tahu. Kalau ada orang yang tidak jujur sama Tuhan, itu tidak percaya Tuhan maha tahu. Tidak yakin Tuhan bisa ada di sini dan di sini bisa lihat hidup kita. Tidak yakin, makanya disembunyikan. Enggak. Tuhan itu maha tahu sekalipun kita tidak bicara. Tuhan menilai hidup kita setiap hari. Tidak terlewatkan. Tuhan memang tidak maksa. Tuhan tidak maksa kamu begini. Enggak. Amen. Semua diberkati Tuhan hari-hari ini. Bagaimana dengan hidup kita? Yang katanya kamu percaya sama aku, kata Tuhan. Kadang-kadang percaya gak sama Tuhan? Baca firman aja cuma baca sambil aduh gak ngerti, aku gak ngerti. Cobanya baca firman, renungkan Tuhan. Aku percaya firman-Mu ini bisa kenal Engkau. Lewat firman-Mu aku kenal Engkau. Lewat firman-Mu aku bertumbuh dan berbuah. Bukan untuk cuma dibaca, dilakukan. Bukan cuma baca, saudara. Kalau baca jadi ahli Taurat. Tuhan belum tentu senang. Cuma bisa ngomong, Tuhan itu begini, firman-Nya begini, firman begini. Meskipun saya khotbah terus, Tuhan lihat, enggak lihat kamu cara khotbah. Kamu sudah ngelakukan belum di boda? Bukan cuma kamu khotbah. Yang Tuhan lihat itu kelakuanmu, hatimu, hidupmu. Manusia bisa lihat kamu pengkhotbah. Ngajari orang, tahu kebenaran begini-begini. Tapi jangan lupa, aku yang melihat hidupmu. Aku yang tahu. Cuma diberkati Tuhan. Jadi bukan sekedar pokoknya aku beribadah, pokoknya aku berdoa, pokoknya aku melayani. No. Melayani dengan iman. Ngerti sama Tuhan, Tuhan itu begini. Tuhan akan ngomong sama kita, kita akan ngomong sama Tuhan. Dengar Tuhan bilang ini, gini, begini. Kamu kok begini sih? Kamu kok kurang begini sih? Nggak ada orang yang tahu. Manusia cuma lihat luarnya. Tapi Tuhan bisa lihat hati kita. Hanya Yesus yang bisa lihat. Dan Dia tidak berhenti memandang kita tiap hari. Dari kita hidup. Amen. Ayo saudara. Jangan kita lengah hari ini. Cuma Tuhan lihat, wih sibuknya sama dunia terus. Sibuknya aku mau begini. Tuhan terlalu baik saudara. Tuhan juga mengingatkan saya. Ingat loh Deborah. Tiap hari Tuhan terus ngomong. Men, bisa dengar saudara. Karena saya bilang gini, aku harus merendahkan hati. Tidak bisa ada sombong. Sombong tuh tidak bisa dengar suara Tuhan, saudara. Sombong itu orang cuma bisa menggerutu. Tuhan kok begini sih? Aku kan
sudah begini. Tuhan, aku kan sudah begini, kenapa kok masih begini? Cuma menggerutu, saudara. Cuma klaim, Tuhan kok begini. Amin. Seakan-akan kita ini sudah benar, Tuhan yang salah. Kita yang ingat, Tuhan yang lupa sama janjinya. Tapi kadang tidak sadar. Harusnya kita yang merendahkan hati, Tuhan yang ngomong, kita sadar. Kita ngerti. Karena kita yang lupa, bukan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, makanya kamu ingat kasihnya Tuhan. Jangan ingat masalahmu saja. Tiap hari cuma masalah. Tuhan bilang, kamu tidak ingat kasihku. Kasihku. Begini. Sekalipun ada persoalan, Tuhan melatih kamu. Sekalipun ada tantangan, Tuhan melatih kamu. Kamu ngerti gak? Deborah? Sadar. Benar Tuhan. Sudah sadar. Berubah, namanya bertobat. Sudah lakukan itu. Setelah sadar. Berubah, karena sadar. Apa yang terjadi? Dosa diampuni. Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau dosa sudah diampuni, berarti kembali bisa dekat sama Tuhan. Kalau sudah dekat sama Tuhan, bisa omong-ngomong. Bergaul sama Tuhan. Bisa ngomong, bisa dengar suara Tuhan. Bisa ngerti. Mengerti kebaikan Tuhan. Makanya saya bersyukur, saudara. Bukan berapa tahun saya melayani Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan membimbing dan membentuk saya. Amen. Dengan segala masalah. Dengan tantangan. Tuhan izinkan tantangan. Seperti yang ada pada Maria. Tuhan bukan tidak sayang. Tuhan izinkan ujian itu. Karena Tuhan sayang. Tuhan mau bawa kamu naik. Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Saya saksi sama saudara. Tuhan itu baik. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya menyadari berapa waktu setelah itu kejadian. Saya bergaul dengan Tuhan. Saya ngerti maunya Tuhan dalam hidup saya. Amen. Saya bukan hanya jadi pengkhotbah, hamba Tuhan. Bagi saya tidak terpenting cuma jadi hamba Tuhan. Kalau akhirnya nanti tidak diterima sama Tuhan, buat apa? Buat apa? Amen. Melayani Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Kalau Tuhan memilih setiap kita semua. Kalau hari ini kita beribadah, itu Tuhan baik. Tuhan sayang. Harusnya bahagia. Nyadari Tuhan itu kok baik, aku bahagia. Bukan terus susah, aduh besok gimana doh. Kalau orang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata firman Tuhan yang tidak ada
tidak ada. Sudah tidak ada, jadi ada. Amen. Semua diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakannya. Firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, iya ya. Aku kok gak percaya terus? Aku harus jadi orang percaya sama Tuhan. Bukan cuma beragama, saudara. Nggak jaminan. Bukan cuma pelayanan. Nggak jaminan. Tuhan melihat engkau itu tumbuh nggak, berbuah atau enggak. Kalau kamu tetap saja, malah nggak ngerti apa-apa. Men. Hari-hari ini saudara, harusnya saya dan saudara itu berbuah. Ngerti namanya kasih. Dunia gak bisa buat kasih. Kalau orang jahat sama aku jahat juga. Itu dunia. Orang gak rayain aku juga gak raih. Aku balas. Itu dunia. Tapi kalau firman, beda jauh. Ada orang yang mungkin merugikan kamu, fitnah kamu. Tuhan bilang, ampuni. Doakan. Jangan balas. Kenyataannya belum tentu. Gak bisa Tuhan, orang ini jahat. Ya aku gak mau. Mulailah balas. Tuhan bilang gini, sama. Dia buat jahat, kamu balas jahat. Udah selesai, bukan urusanku. Tapi kalau orang itu jahat, kamu tetap berbuat baik. Aku yang turun tangan. Itu waktuku. Bukan kamu. Men, semua diberkati Tuhan. Sekarang saudara dan saya pilih yang mana? Karena itu firman. Jangan Tuhan cuma, ya gak bisa Tuhan, orang ini jahat, orang ini begini, aku ya sakit hati. Aku gak ganggu, orang tuh kok begini. Gak bisa Tuhan. Ya aku balas saja. Tuhan gak maksa kok. Tuhan cuma bilang, kamu ngerti gak? Aku sudah berfirman. Kamu lakukan yang mana? Kalau kamu balas, aku diam. Urus sendiri. Karena kamu orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Beragama, beriman, bukan cuma ngerti firman. Cuma tahu firman. Tapi tidak melakukan firman. Nol. Itu ahli Taurat. Orang Farisi. Bukan gak tahu firman. Ahli Taurat. Bukan jaminan. Bukan gak tahu. Tuhan lihat siapa yang melakukan. Apalagi gak ngerti. Kenapa gak lakukan? Orang dengar tapi gak lakukan. Karena mereka gak percaya. Coba dengar aja. Aku ngerti kok. Kamu lakukan? Enggak. Karena gak percaya. Tidak percaya kepada Tuhan. Kalau percaya lain.
yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Banyak firman Tuhan mengatakan. Seorang janda yang mau dimakan cuma tinggal hari ini sama anaknya. Ada hamba Tuhan lewat yang harusnya untuk besok, hari terakhir, karena punya persediaan cuma itu, dia berikan sama hamba Tuhan ini. Apa yang terjadi? Yang harusnya itu terakhir. Tapi waktu memberikan, dia melihat tidak pernah habis. Men, hari-hari ini kita apa yang Tuhan berkati, mungkin diizinkan sama Tuhan habis. Aduh, ya apa ini buat anak sekolah? Aduh, gimana ini buat hidupku? Aduh, gimana? Adakah yang percaya? Atau sedih dan mulai marah-marah sama Tuhan. Tuhan tuh ya apa sih hidupku ini? Ya apa tuh? Ya apa tuh? Tuhan bilang, kalau kamu ngomel aku enggak mau. Itu sama tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kamu merasa enggak ada, tapi kamu bersyukur, Tuhan, aku percaya yang enggak ada jadi ada. Aku percaya Tuhan menyediakan. Thank you Jesus. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan buat cara yang luar biasa. Yang mustahil enggak masuk akal. Tuhan bilang kepada saya, kamu jangan jadi orang yang cuma melayani. Kamu jadilah orang beriman. Aku cari hari-hari ini orang beriman. Tidak semua orang itu beriman. Sekalipun beribadah. Men, saya bersyukur sama Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan, bener. Diajari sama Tuhan itu bikin sadar. Diajari sama Tuhan bikin sadar lalu berubah. Pada waktu berubah, dosa diampuni. Kembali dekat sama Tuhan. Kembali intim sama Tuhan. Kembali ngomong-ngomong sama Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara? Ataukah cuma dari pagi hari bangun, tuh Tuhan, kok gak enak ini. Badanku kok sakit ya. Mikir lagi, tapi ini harus gini. Terus lama-lamanya menggerutu, sedih. Men, tapi kalau bangun tidur sakit, Tuhan, aku percaya. Ini orang beriman, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Sekarang aku mau ikuti kehendak-Mu. Kerja sambil renungkan Tuhan. Dari pagi Tuhan, thank you ya Tuhan. Aku mau kerja. Kasih hikmat aku ya. Pimpin hidupku ya. Sebab Tuhan bilang, orang benar itu diuji. Supaya lebih tahan uji. Tapi anak-anak Tuhan yang tidak percaya, ada masalah. Loh kok masalah? Katanya Tuhan nolong menyertai aku. Kok ada masalah? Dengar baik-baik. Tanpa masalah, engkau tidak bisa lihat kemuliaan Allah loh. Cara Tuhan bekerja. Amin. Cuma hidup, cuma begini aja, makan, tidur, cuma begini seneng-seneng. Dengar baik-baik.
Itu salah, saudara. Tuhan bilang, firman Tuhan, orang benar diuji. Supaya apa? Makin kuat. Makin naik. Makin benar. Belum. Baru benar sedikit, waduh, sudah benar aku begini. Hanya, kamu salah, kamu gini, kamu harus gini, kamu gini. Saudara dikasih Tuhan. Siapa yang makin percaya sama Tuhan, dia akan makin rendah hati loh. Harusnya saya dan saudara ini jadi orang beriman hari-hari ini. Bukan cuman orang yang mikirin daging terus. Ya apa hidupku? Ya apa kerjaanku? Duh, kok kayak seperti ini ya? Kok begini? Semua ini terjadi nih. Bukan kebetulan. Tuhan memberi peringatan buat saya dan saudara. Sebentar lagi, kamu enggak tahu. Ini semua terjadi. Tapi orang yang benar diangkat. Kupilih. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang kupilih. Itu akan terjadi. Hamba Tuhan, namanya Yudas. Melayani Tuhan, ketemu sama Tuhan. Yudas itu yang ketemu sama Tuhan waktu jadi Yesus. Amen. Tapi apa yang terjadi? Hanya gara lihat uang, buat ndak lihat karya Yesus yang luar biasa. Harusnya bisa ngerasakan, saudara. Yaitu percaya. Dia jual Yesus. Dia jual Yesus. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hari-hari ini loh Deborah. Tidak semua orang percaya aku. Apa yang terjadi hari ini? Berita-berita kan? Bahkan gereja Tuhan sudah lagi tidak jaga kekudusan. Menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Di gereja. Adakah kita tidak ngelihat, loh gereja kok begini? Saudara dikasih Tuhan. Harusnya kita tahu hari-hari ini. Mengerti. Teguh. Men. Saya cuma nyampaikan firman. Men. Saya gak tahu keadaan saudara. Tapi Tuhan tahu loh. Tuhan tahu setiap kita. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu saudara. Tuhan yang menilai. Men, hari-hari ini saya percaya. Saya bilang, Tuhan, aku mau melayanimu tuh yang menyenangkan hatimu Tuhan. Bawa umat-umat Tuhan. Hari-hari ini saudara. Men, tidak ada waktu lagi saudara. Firman Tuhan malam ini berkata, perhatikan. Kuduslah kamu. Judul firman Tuhan, perhatikan. Perhatikan. Kuduslah kamu, kata firman Tuhan. Men, saya akan baca. Wahyu 22 ayat 11. Ayo saudara buka. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat
Firman ini, yang ngomong firman. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Loh, biarlah ia terus berbuat jahat. Wow. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Biar ia terus jahat, biar ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Sama. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini firman loh. Ini firman. Yang jahat terus, biar terus. Yang cemar, biar terus. Yang benar, terus. Yang kudus, kuduskan dirimu. Saya bilang kalau yang benar sama kudus, makin benar, makin menguduskan dirinya. Wow, keren. Tapi kalau yang jahat sama cemar, terus tambah jahat. Itu bahaya. Amin. Kenapa Tuhan khotbah ini? Tuhan cuma bilang, ingatkan kepada kamu semua. Ini waktu terakhir. Kalau kamu sudah jahat, jangan terus jahat. Berubahlah, jadi benar. Kamu mengenal Tuhan, berubah dari jahat jadi benar. Setelah itu, jadi kudus. Amin. Gimana kita cuma datang ya sekolah gini aku begini. Tanpa tahu kita ini jauh atau dekat sama Tuhan. Kita ini percaya atau bimbang. Amin. Amin. Gereja bukan tempat sudah. Karena pada waktunya gereja juga menikahkan yang tidak benar. Terima. Berapa negara sudah terima? Amin. Semua diberkati Tuhan. Sudah saya tayangkan, biarpun gereja bisa mendoakan. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu sudah terjadi, saya sudah sampaikan buat saudara. Lewat keadaan yang terjadi di dunia ini. Dan dicocokkan sama firman. Firman kayak begini. Firmannya ngomong gini. Sodom Gomora. Saya dan saudara ikut yang mana hari ini? Karena gereja gak nyamin. Iman yang jamin. Kamu beriman gak? Kata Tuhan. Saya dan saudara beriman gak? Bukan cuma datang ibadah. Bukan itu. Yang nilai Tuhan. Dia yang paling tahu. Waktu perjamuan terakhir, Tuhan cuma mengingatkan jangan dari menjual aku. Semua bilang enggak. Apakah Tuhan enggak tahu kalau Yudas itu punya rencana jual dirinya? Tahu.
Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan tidak negur. Tuhan cuma ngomong, jangan aja menjual aku. Padahal yang sudah mau janjian tuh Yudas. Tuhan bukan tidak tahu. Enggak. Tuhan maha tahu. Kan bisa Tuhan negur. Yudas, kenapa kamu kok mau jual aku? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Harusnya di hadapan Tuhan tahu. Dia jujur, kata Tuhan. Tidak jujur. Amin. Amin. Yudas itu pelayan Tuhan loh. Tapi Yudas itu jual Yesus. Demi uang. Banyak yang nanti tidak sampai sama Tuhan. Karena sama uang. Semua diberkati Tuhan. Tayangan banyak macam. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu waktu tidak ada diizinkan, tidak ada. Doa bersyukur. Tuhan bisa, sangat bisa. Amin. Mungkin hari-hari ini belum. Padahal Tuhan bilang, ini akan terjadi kelaparan. Kelaparan. Nanti akan terjadi, manusia tidak bisa menjual dan membeli kalau tidak ada chipnya, tanda itu. Saudara, gimana? Harus punya iman. Udah punya iman. Loh, ya apa? Tidak bisa, ya udahlah, ikut, tidak bisa, tidak ada uang, tidak bisa menjual membeli, ya apa? Saya cuma suruh ngobah ini, saudara. Kalau kamu tidak bisa jual beli, jadi mikir, oh ya ikut aja. Amin. Kenapa kita tidak segera benar? Soalnya firman Tuhan berkata, ada waktunya. Kamu diangkat. Amin. Kamu diangkat. Lu kan gak tahu Tuhan. Jangan gak tahu. Kita harus percaya. Kita tahu. Jangan bilang kamu percaya diangkat. Gak tahu ya. Ini gak percaya. Hari-hari ini persiapkan hidupmu diangkat Tuhan. Kayak Elisa. Kayak Elia. Dilihat sama Elisa. Diangkat. Tuhan berkata yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Kamu tuh percaya gak percaya ketahuan nanti. Orang gak percaya tuh bingung terus. Orang gak percaya itu bingung terus. Orang gak percaya itu takut. Takut terus tiap hari dari pagi sampai malam takut. Orang percaya Tuhan itu tenang. Itu jawabannya. Kalau saudara terus, duh ya apa, bingung ya apa, bingung ya.
Tuhan bilang, itu gak percaya. Tapi kalau tenang, Tuhan gak pernah terlambat menolong. Tuhan gak nyatakan kuasanya, Tuhan ikut nyatakan kuasanya. Tuhan itu ajaib dan Tuhan paling tahu. Tuhan ada di hidupku. Saudara akan melihat tiap saat. Tepat waktunya, tidak pernah terlambat. Tuhan nyatakan. Engkau akan terus beriman. Bagaimana keadaan saya dan saudara hari ini? Amin. Saya akan baca Wahyu 22:11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kenapa? Tidak ada waktu, saudara. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ini hari-hari ini Tuhan ngomong. Barang siapa yang kudus, biar ia menguduskan dirinya. Itu menentukan sekali hidup kita. Jangan sampai hari ini kita, aduh jahat, lu tambah jahat. Kalau yang cemar, terus tambah cemar. Saya tidak bicara, kalau sudah benar kamu makin benar. Itu yang harus terjadi. Itu yang harus terjadi. Amin. Dari berdosa sampai kudus. Tuhan bilang, dari berdosa, cemar, benar, kudus. 4 ya. Dari berdosa, cemar. Amen. Benar, kudus, dua-dua. Semua diberkati Tuhan. Lah kamu sekarang di mana? Waktunya sudah singkat. Lah kalau kamu jahat, biar berbuat jahat terus. Ini loh firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong. Yang jahat. Tidak mau sadar-sadar. Akan terus jahat loh. Yang cemar terus. Dari berwaktu-waktu terus. Men, maaf. Gereja bukan tempat hanya menunjukkan itu orang benar. Belum. Bukan loh. Tuhan bilang, bukan. Karena Tuhan yang tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan yang lihat hati kita. Tuhan yang lihat jiwa kita. Bagi orang lain tidak tahu. Kita mikir apa, sembunyi, tidak ngerti. Walaupun itu suami istri. Walaupun itu orang tua sama anak. Nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia maha tahu. Benar nggak saudara? Ini waktunya loh. Kalau kamu katanya Tuhan sekarang lagi jahat, terus jahat wis gak ada waktu wis. Biarlah ya terus berbuat jahat. Ini firman. Yang cemar tidak mau berubah. Yang berdosa tidak mau berubah. Teruslah. Terus. Itu firman loh. Coba saudara baca sekali lagi. Barang siapa
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini tidak salah ini. Ini firman. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Wow. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Tapi dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Beda. Ya Tuhan, benar harus terus berbuat benar. Yang kudus menguduskan dirinya. Tapi yang jahat terus berbuat jahat. Siapa yang seperti ini? Yang cemar, terus cemar. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Yang tahu itu dia. Seorang pun di sini tidak ada yang tahu. Saya pun lebih tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Orang jahat itu gak akan tenang. Orang yang terus berbuat jahat itu gak akan bisa tenang. Orang cemar gak akan bisa tenang, gak akan. Cuma orang benar yang bisa tenang. Apalagi orang menguduskan dirinya. Empat ini. Jahat, cemar, benar, kudus. Amen. Sekarang saya baca lagi. Yeskiel 18. Coba baca ayat 21 sampai 22. Baca saudara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Sekali lagi, kalau ada orang fasik tapi bertobat. Orang fasik itu pendosa, tapi bertobat. Jikalau ada orang fasik bertobat, kata firman Tuhan, dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Walaupun dia dulu jahat gini, tidak diingat lagi. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Wow. Saudara dan saya harus tahu ini. Dulu aku berdosa. Sama Tuhan bilang ya, tidak diingat lagi. Kalau orang fasik bertobat, men, dia akan hidup. Hidup. Pikirkan. Segala durhaka, dulu jahat dia. Yang dibuatnya, tidak diingat sama Tuhan. Tidak diingat. Ia akan hidup karena kebenaran. Yang lama tidak diingat. Yang sekarang diingat. Ini firman loh. Sekarang kita baca lagi. Yeskiel 18 ayat 24 sampai 26. Tadi orang fasik. Jikalau orang fasik bertobat. Tahu ya? Orang berdosa bertobat. Sekarang ini 18 ayat 24. Jikalau orang benar. Sekarang orang benar. Berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan. Seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi.
ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Ayat 25. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Ada yang ngomong, kok bisa sih orang jahat jadi baik, tidak diingat sama Tuhan. Tapi orang benar melakukan kecurangan, diingat, harus mati dia. Kebaikannya tidak diingat. Ini kan firman, saya nyampaikan firman kok. Makanya ada yang protes, ayat 25. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Firman ya. Tuhan kok tidak adil? Manusia yang ngomong. Lalu firman Tuhan berkata, dengarlah dulu. Hai kaum Israel, dengar dulu. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Tuhan ngomong. Kamu yang salah, apa aku yang salah? Bisa ngerti ya? Orang benar, aku kan sudah benar. Tapi tidak sampai akhir. Lakukan kecurangan. Di sini tulis. Lakukan kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Hati-hati loh. Terdahulu bisa jadi terakhir loh. Kalau cuma bergaul sama dunia ini, bukan bergaul dengan Tuhan. Tuhan bisa ingatkan, kita bersyukur. Kita melembutkan hati, merendahkan hati. Kita sadar, kita berubah. Tapi banyak yang berkata, enggak, aku begini. Dengar saudara. Enggak selamanya kata Tuhan. Ini firman. Sampai itu dikatakan Tuhan enggak tepat. Ini dikatakan. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Enggak percaya. Tuhan bilang dengarkan dulu. Hai kamu Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kamu atau kamu? Aku atau kamu? Kau bilang tindakan Tuhan tidak tepat? Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha adil. Ayat 26 tadi. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Tadi 24, 25. 25 berkata tindakan Tuhan tidak tepat. 26-nya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, diterangkan lagi. Orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan. Sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Bukan orang benar lagi. Bukan orang benar lagi. Ini. Selesai sampai sini. Catat ayat ini. Baca. Saya tidak mau banyak-banyak. Pokok ngerti aja sekarang ini. Kamu ngerti enggak firman ini? Kalau cuma dunia, aduh begini, aku begini aja. Itu kan keinginanmu sendiri, keinginan dunia ini. Kamu lakukan firman enggak? Kamu renungkan firman enggak? Kamu percaya firman enggak? Firman itu Allah sendiri. Tuhan bilang, awalnya kamu orang benar. Orang berdosa awalnya jadi benar. Amin. Dari orang berdosa terus ikut Tuhan, terus jadi orang benar.
Tapi kata Tuhan benar itu bisa jadi balik lagi. Amin. Amin. Nggak main-main loh. Ayo pengertian saudara. Biar bisa ngomong sama Tuhan di dalam hati kita. Bisa mengerti. Iya Tuhan aku begini. Dengar Tuhan bicara. Bukan pikiran kita sendiri. Aku gini, aku gini, aku gini, aku gini. Coba kita melembutkan hati. Bimbing aku Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Lah aku gak pernah baca firman kata saudara. Firman cuma tak baca-baca. Firman ini bukan untuk dibaca saja. Dilakukan. Kalau cuma baca gak dilakukan, nol. Ngerti tapi gak dilakukan, nol. Dan dilakukan. Ini peringatan buat kita semua. Amin. Tuhan yang bicara buat saya dan saudara. Sebetulnya kita ini benar-benar gak Tuhan yang tahu. Tuhan yang bicara. Harusnya kita merendahkan hati Tuhan. Aku ini apa? Aku mau lebih lagi Tuhan. Pada waktu kelembutan hati, peka, Tuhan datang, Tuhan hadir. Saudara, kalau Tuhan hadir, tidak takut. Percaya. Berdiri sebagai orang percaya, sekalipun, waduh masalah ini begini. Seperti Maria. Maria itu dipilih Tuhan, jadi ibunya Yesus. Menderita. Ceritanya itu. Tapi dia keluarkan nyanyian Maria. Amin. Nah kita ini orang benar enggak? Lihat sana, gini aku ikut sana. Lihat sana ikut, oh iya katanya orang itu. Bukan ikut firman. Makanya Tuhan itu baik saudara. Ingatkan saya, kamu diam. Tuhan izinkan ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Amen. Tapi saya mau jadi orang yang percaya sama Tuhan. Terus mau jadi orang benar. Dan setelah itu kudus. Karena orang benar pun bisa berbalik dari kebenarannya. Saudara kan baca ini firman. Sekalipun dari berdosa jadi cemar, lalu jadi benar. Jangan berhenti di situ. Karena firman Tuhan berkata, orang benar bisa berbalik dari kebenarannya. Bisa. Bisa. Apa yang ngomong? Firman. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, ini. Dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Itu udah benar. Tapi tidak berjaga. Sudah benar, tapi sombong. Aku sekarang begini, begini. Orang benar itu tetap rendah hati. Banyak orang benar sudah begini. Tuhan itu kok tidak nolong sih. Aku sudah setia sama Tuhan, kok begini terus hidupku. Ini orang benar kayak begini loh. Men. Banyak hari-hari ini kita.
Apa sih Tuhan? Aduh kok begini terus? Begini Tuhan punya rencana ini. Waduh kok begini Tuhan? Ngomel. Apalagi mau dengar Tuhan ngomong. Udah gak dengerin. Wis aku mau begini. Enggak lah, kau begini gini aja. Kan itu yang kita lakukan. Bukan lagi dengar suara Tuhan. Sudah merasa sudah bisa. Terus bagaimana Tuhan? Caranya. Kalau dari dosa jadi bener aja bahaya. Gimana? Tuhan bilang ada satu terakhir. Kamu harus kudus. Baca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ngerti tidak saudara? Jangan berhenti benar. Benar sudah jadi sombong. Waduh aku harus benar. Kau begini. Tanpa terasa, bukan rendah hati loh orang benar. Karena belum sampai kudus. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia. Walaupun kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Benar ini. Disempurnakan selalu. Mau jadi benar enggak kita? Mau jadi rendah hati enggak? Sudah dengar suara Tuhan, apa kamu punya ide-ide sendiri? Aduh begini aku begini. Nggak dengar suara Tuhan saudara. Karena kepinginannya sendiri. Aku pengen gini, aku kan sudah gini, aku sebegini. Banyak di Alkitab. Tuhan aku sudah melakukan ini. Kurang apa? Tuhan bilang, jual segala milikmu, ikut aku. Dia nggak kembali lagi saudara. Nggak kembali lagi. Pergi. Padahal dia datang. Tuhan, kurang apa ya aku ini? Aku sudah begini melakukan kebenaran. Aku sudah begini. Tahu ya? Tuhan ngomong, ada satu yang kurang. Jual segala milikmu. Ikut aku. Sebab Tuhan sudah lihat, ini bukan benar. Ini sudah bingung sama hartanya. Bukan benar. Tuhan bilang jangan cinta kamu kepada Tuhan dan kepada mamon. Tuhan bilang juallah segala milikmu. Ikutlah aku. Dengar begitu. Wow, jual segala milikku. Terus ikut Tuhan. Terus aku jadi apa? Enggak balik. Alkitab berkata begitu. Enggak pernah kita koreksi diri saudara. Aku ini cinta apa sih sebetulnya? Cinta uang atau Tuhan? Men, harusnya jadi kudus. Orang benar terus jadi kudus. Jangan berhenti. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yesus itu kudus. Bukan cuma benar,
kudus. Tingkatan yang terakhir kudus. Dari berdosa, cemar, benar, kudus. Kalau kita sekarang ini orang benar, ayo kita menguduskan dirinya. Amin. Amin. Ya apa caranya Tuhan? Orang benar itu cuma sebagian. Kadang ya jadi orang benar ikut ke ibadah, pelayanan. Satu yang Tuhan bilang, kamu aja kasih enggak punya ya. Orang jahat sama kamu ngampuni enggak bisa. Kamu enggak bisa. Yang pertama buah itu kasih. Kamu bisa dihina orang, kamu diam, kamu berdoa. Tuhan yang balas. Tuhan yang bekerja. Tuhan punya cara yang ajaib. Kata Tuhan enggak. Yang aku lihat ikut balas. Balasnya macam-macam. Amin. Amin. Ditegur, diingatkan sama Tuhan. Kalau orang yang ngerti bahagia, saudara. Berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Ya dia ngerti. Ngambek. Pergi. Pergi. Waduh kok begini. Pergi. Men. Itu orang benar sudah berbalik dari kebenarannya. Tuhan bilang apa? Diem. Tuhan yang ngomong. Belum tentu ibadah ketemu Tuhan. Belum tentu bisa dengarkan betul-betul firman. Apalagi melakukan. Hanya orang kudus itu terus merendahkan hati. Terus sama Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, thank you ya Tuhan. Deborah thank you sama Tuhan. Deborah ngerti, Tuhan tuh terlalu cinta bener Tuhan. Hanya Engkau. Makanya saya bilang, hidup ini hanya untuk Tuhan. Mati adalah keuntungan. Itu firman itu. Siapa yang menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Siapa yang takut ke nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Men. Ayo saudara, kita ini orang beriman. Tahu firman, bukan cuma didengarkan di sini, pakai jasmani, pakai hati. Pakai hati, di sini ada Tuhan. Biarkan Tuhan mulai bicara. Mulai dengarkan, iya Tuhan. Tuhan bilang mungkin, kamu itu ngerti itu firman itu. Itu aku yang firman sama kamu. Bukan saya saudara. Tuhan bicara buat saya dan saudara. Kita tidak usah macam-macam sekarang. Semua diberkati Tuhan. Keadaan-keadaan ini. Ini loh, dunia ini terjadi kayak gini. Sudah tahu dunia ini begini loh. Saudara baca firman enggak? Yang terjadi segini. Gini, firmannya sudah gitu. Tuhan, aku harus tegas. Harus teguh.
yang nilai hidupku. Bukan kata orang. Sekalipun kata firman-Nya, kalau kita tidak melakukan, percuma. Ahli Taurat juga ngerti namanya ahli Taurat. Ahli. Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan bilang bukan yang melakukan, Deborah. Saya bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini, lewat 2025 Tuhan izinkan sesuatu. Saya sangat bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan itu terlalu baik. Saya bersyukur saya bisa mengerti. Bukan sekedar pelayanan. Lihat orang, kamu begini. Pada waktunya kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal sama kamu. Kamu bernubuat mengusir setan demi namaku. Percuma. Kalau kamu tidak hidup benar sama Tuhan dan hidup kudus. Kamu harus kudus. Jangan berhenti di benar. Tapi tingkatan yang Tuhan mau. Kuduslah kamu. Ini. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kenapa Tuhan bisa bicara seluruh? Soalnya hidup kita ini satu. Tapi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Satu hidup kita. Ada tubuh, ada jiwa, ada pikiran. Baru dengar khotbah. Oh iya. Tuhan di sini. Sebentar pulang. Ya enggak bisa tuh. Ini apa caranya? Berubah lagi. Ada 3. Kalau enggak tunduk 3-tiganya. Hatinya, iya ya Tuhan baru dengar khotbah. Iya betul. Sampai di rumah, pikirannya jalan. Gak iso, sulit. Gini. Ini begini. Gak jadi. Padahal Tuhan bilang, tunduklah. Kamu hidup dari tubuh, jiwa, dan hati. Roh. Kamu ikut yang mana? Iya kalau kamu takut Tuhan, kamu punya hikmat. Pikiranmu benar, karena hikmat Allah. Tapi kalau kamu gak takut Tuhan, kamu punya pikiran gini, aku gini, sebentar gini, begini. Saya juga manusia, saudara. Sama seperti saudara. Saya juga manusia. Saya tahu. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kok begini pikirannya? Kamu tunduk sama Tuhan. Rendahkan hati sama Tuhan. Bahkan kalau bisa engkau hancur hati sama Tuhan. Remuk hati. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Hari-hari ini saya jadi ngerti, iya Tuhan. Aku gak mau sombong. Aku gak mau bilang, aku ini bener, aku gini, bakal aku gini. Enggak. Aku harus berubah hidupku. Aku gak cari pujian manusia. Orang pilihan Tuhan dihina. Maria dikejar-kejar sampai lahir di kandang. Tahulah Deborah kamu. Jangan cari pujian manusia. Dari dulu saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Kamu yang kuat ya.
Apa yang terjadi dalam hidupmu? Bukan tidak ada persoalan. Begini. Banyak. Setelah apa yang terjadi, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur. Disadarkan, mati tidak bawa apa-apa, Deborah. Harta gak dibawa. Cuma Tuhan. Saya jadi sadar. Aku mau sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Aku percaya sama Tuhan. Saya mau tanya, orang mati bawa apa? Tuhan sadarkan saya. Kamu mati bawa apa? Tuhan buat segala sesuatu buat hidup saya menjadi sadar. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih hidup lagi. Karena Tuhan, kamu harus melayani aku, sampaikan kepada umatku, Deborah. Bisa Tuhan itu. Bahkan Tuhan ingatkan, sekarang kamu persiapkan pengangkatan. Bahkan saya sudah khotbah berkali-kali. Sebentar lagi tidak ada uang tunai. Ini cepat Deborah. Semua digital. Semua dikatakan tidak bisa menjual dan membeli. Kecuali ditandai. Kamu sanggup tak? Tapi kamu kok tidak siap untuk diangkat? Coba lihat kanan kiri. Terus gimana ini? Men. Harusnya kamu sadar, iya ini hari-hari Tuhan. Aku lihat begini semua dunia ini. Apa yang Tuhan mau? Siapkan dirimu pengangkatan. Bukan uang. Bukan dunia. Ini robot AI makin merajalela nanti sebentar lagi. Cepat nanti ini. Saya lihat tiap hari, wow cepat. Tuhan bilang percepat, waktunya pun dipercepat. Saudara rasa? Enggak ngerasa? Saya biasanya kalau ibadah, 3 jam, wah enak lama. Sekarang saya masih cepat-cepat. Amin. Sadari saudara hari-hari ini, saya dan saudara. Jangan cuma terus. Tuhan bilang, kamu lihat nanti waktunya. Amin. Percaya firman. Bukan omongan saya. Ini firman saya baca. Percaya firman. Bukan kata orang. Bukan kata dunia ini. Apa yang saya alami banyak hal. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau tuh luar biasa. Tuhan bilang, kalau aku mau bikin mati, hidup mati aku yang pegang Deborah. Apa bedanya kalau yang kemarin mati?
Aku kan ngomong sama kamu. Ingatkan dulu sebentar. Ikut pengangkatan. Nggak cuma dengar ikut pengangkatan. Benarkan hidupmu. Jangan cuma benar, kudus. Kudus hari-hari ini saudara. Saya cuma nyampaikan ini. Gak ada yang tahu. Seorang pun gak tahu kata firman Tuhan kapan pengangkatan itu. Amen. Nuh juga gak tahu dulu. Bukan tukang kayu suruh bikin perahu. Ingat. Dengar baik-baik hari-hari ini. Bikin perahu. Orang lihat, gila apa bukan tukang kayu. Bikin perahu besar. Apa yang terjadi? Air bah datang. Nanti saya mau khotbah lagi nanti tentang firman Tuhan yang lain. Nanti saudara akan tahu kenapa saya pakai Nuh. Men, banyak orang-orang hari-hari ini cuma mikir, aduh ini apa, ini masalah ini apa, ini apa, bingung. Ada kata Tuhan bilang, harusnya firman. Kemana Tuhan bawa kamu, ngerti firman. Lalu dengarkan firman itu. Tidak cukup kamu dengarkan saja, tidak cukup. Kamu lakukan. Kamu dengar tapi tidak lakukan, tidak bisa. Kamu lakukan. Amin. Saya cuma ngomong saudara. Saya cuma nyampaikan firman. Seberapa yang saya dapat dari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan bicara banyak. Amin. Ayo kata Tuhan, kamu sebenarnya melembutkan hati. Makanya Tuhan bilang, orang yang remuk hati Tuhan dekat. Aku suka yang remuk hati, Deborah. Bukan yang sombong. Sombong bantah terus. Pakai pikirannya sendiri, aku begini. Tapi kalau rendah hati, dia dengar suara Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku mau rendah hati Tuhan. Bukan rendah hati kataku, tapi Tuhan yang bentuk aku. Tuhan bicara sama saya, tuh terima kasih ya Tuhan. Kamu hidup dalam kekudusan. Diangkat. Diangkat. Tidak semua orang diangkat. Saya minta malam ini dengarkan dengan roh. Bukan dengan daging mikir, ya apa. Tidak bisa. Dengarkan dengan roh. Roh itu nurut. Daging lemah. Karena lemah berontak. Aduh gak iso. Namanya manusia ya apa? Ya apa? Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amen. Kamu mau atau tidak kata Tuhan. Tuhan bilang begitu. Hari-hari ini. Jangan terlalu sibuk dengan yang di bawah. Pikirkan pada di atas. Jangan yang di bawah terus. Kamu tidak nyambung sama yang di atas. Kalau di bawah tuh, oh ini gini, aduh begini, aku begini. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan beri kesempatan ini. Amen. Amen. Apapun persoalan, aku cuma percaya Tuhan. Engkau membuat aku dibentuk sama Tuhan supaya terus rendah hati. Jangan sombong.
itu terlalu baik. Terlalu baik. Tidak ada yang lebih baik sama Tuhan. Dia yang terbaik. Dia pemilik hidup saya dan saudara. Hanya dia yang bisa ngajak kita ke surga. Hanya dia. Kalau kita percaya. Kita mempersiapkan diri. Semua diberkati. Tuhan bilang, tidak semua orang Kristen itu masuk sana loh. Saya cuma ngomong. Tidak semua orang Kristen masuk sana, surga. Enggak. Kamu tak kasih tahu Deborah, orang yang berbuah yang masuk sana. Kalau cuma tumbuh tapi tidak berbuah, ditebang. Nggak nyampe sana. Saya cuma ngomong. Tuhan tekankan itu pada saya. Saya bilang, Tuhan, thank you Tuhan. Orang berbuah itu punya kasih. Kasih sama Tuhan, kasih sama sesama. Nggak sakit hati, masuk dihina dia apa. Nggak sakit hati. Karena punya kasih. Yang kedua, punya sukacita. Nggak susah terus sumpek. Punya damai sejahtera. Apa damai sejahtera? Ada Tuhan di hidup kita. Ada kebaikan. Ada kemurahan. Ada buah. Dibaca satu-satu buahnya. Aku punya belum ya? Nggak punya, terus berdoa sama Tuhan. Nggak berbuah. Nggak bisa saudara. Baca firman Tuhan. Kamu nggak berbuah, nggak bisa. Kamu cuma tumbuh. Tapi kamu nggak berbuah. Kapak tersedia. Kamu kan ngerti tuh. Kamu masuk surga apa enggak? Kamu terpilih apa enggak? Tahu. Jangan orang terus nggak tahu terus. Aku pokoknya gini. Bukan pokoknya gini. Tapi kamu tahu kebenaran. Kamu tahu kekudusan. Kamu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Men, itu yang saya sampaikan malam ini. Makanya saya bilang, Tuhan, aku ini harus rendah hati sama Tuhan. Karena orang rendah hati ini bisa jelas dengar suara Tuhan. Harus remuk hati. Karena dekat sama Tuhan. Wow. Orang sombong enggak. Tuhan enggak bisa dekat. Amin. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Ayo hari-hari ini, waktu ini dipercepat. Saya lihat itu tiap hari itu kok tambah cepet ya waktu ini. Sebentar jam segini. Sebentar, aduh baru Sabtu ini. Nanti sebentar Sabtu lagi. Sampai saya bilang ini, ya ampun. Udah makan pagi. Sebentar makan siang. Sampai saya bilang, saya belum lapar ini. Sebentar makan malam. Amin. Waktu demikian cepat hari-hari ini. Cepat sekali. Saya bisa. Karena Tuhan bilang, waktuku ku percepat. Makanya kamu Deborah, lakukan. Jangan cuma yang di bumi terus. Perkara di atas.
Jangan kamu tukar perkara yang di bawah. Mikirin terus dari pagi sampai malam. Kerja duit, kerja duit, kerja duit. Yang saya sampaikan, apa yang terjadi hari-hari ini? Ini sudah tampak ini. Ini sudah perjalanan ke sana ini. Gimana dengan kita hari ini? Men, semua diberkati Tuhan. Tuhan ada di hati saudara. Berapa banyak saudara mendengar Tuhan bicara sama saudara? Karena dekat. Saya bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini saya banyak, Tuhan mau kayak kerja apa ya, sambil ngomong sama Tuhan, sambil merenung ini gini ya Tuhan, sehari lepas sehari. Aku mau tambah dekat sama Tuhan, tambah ngerti sama Tuhan. Nggak sibuk dengan dunia ini. Amin. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Biarlah setiap kita percaya Roh Kudus akan lanjutkan dalam hidup saudara. Roh Kudus akan lanjutkan dalam hidup kita. Kalau kita rendah hati. Amin. Kalau kita patah hati berkata begini, Tuhan, aku tahu hanya Engkau Tuhan. Itu patah hati. Aku tidak bisa. Dengan apa persoalan ini Engkau yang tahu. Walaupun ngadepin masalah, bukan kita yang maju. Tuhan yang bekerja. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, saya terbatas menyampaikan. Tapi izinkan Roh Kudus mulai hari ini berbicara sendiri. Pribadi, lepas pribadi di hati saudara dan saya. Jangan cuma khotbah ini aja. Sebentar lupa. Tapi saat ini. Dengar dan ingat. Setelah itu lakukan kita semua. Lakukan. Men, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Men. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Dapat berkat Tuhan. Amin. Percaya malam ini saudara bukan hanya mendengar, tapi tiap hari lakukan, baca firman. Saya bilang baca firman tiap hari. Yang saudara bisa renungkan. Jangan cuma baca 2 ayat ini. Cuma asal baca, bukan. Terserah saudara baca. Renungkan. Seberapa saudara bisa? Renungkan. Saya juga gitu, baca. Enggak asal 2 ayat begini. Enggak, tak baca. Kalau Tuhan bicara lagi, Tuhan lanjutkan Tuhan. Aku mau dengar suaramu. Kan itu firman. Jadi kau ngerti. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Waktunya sudah dekat, persiapkan diri kita. Tahun 2025 ini, siapkan diri kita. Semua diberkati? Semua diberkati? Percayalah sama Tuhan. Saudara, jangan lupa banyak berdoa, banyak berbicara dengan Tuhan. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.